Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas Mas Rizky pimpin. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sudah siap? Siap. Pembelajaran ini walaupun panas ya. Oke, terus pertama mau saya absen dulu ya. Tapi adik. Amos ini berapa? Nggak tahu, Pak. Sakit kayaknya. Tanpa keterangan. Ismail sakit. Ismail sakit ya, sudah seminggu ya. Ya. Oke, untuk hari ini kita belajar apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Suhu dan kalor. Yaitu tentang Suhu dan dan kalor. Yang pertama ada kompetensi dasar, tujuan pembelajaran. Nanti kita akan pengertian kalor. Terus yang terakhir kita nanti mengerjakan LKPD ya, dengan percobaan nanti. Yang pertama itu kompetensi dasarnya menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua merancang dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama terkait dengan kapasitas dan konduktivitas kalor. Nah, tujuan pembelajaran nanti kita ini menggunakan model inquiry ya. Ini yang pertama, diharapkan yang pertama Anda bisa mengkonversi skala-skala termometer ya. Nanti saya jelaskan juga. Yang kedua bisa dengan pembelajaran inquiry mampu menganalisis perubahan suhu benda terhadap kalor yang dibutuhkan. Nah, itu nanti kita percobaan nanti di yang kedua. Yang ketiga itu melalui penerapan inquiry, pembelajaran inquiry, peserta didik mampu menganalisis jumlah kalor yang diterima sama misalnya dengan jumlah kalor yang dilepas. Itu asas Black-nya. Nah, apa sih kalor itu? energi yang berjalannya yang perbedaan dari tempat bersuhu tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah. Nah, itu ya. Nah, sebelum ke situ, saya mau mendemonstrasikan. Nah, di sini ada 3 buah wadah, ya. Yang satu ada es, yang satu ada air biasa, yang satu ada air, tapi saya panas. Bagaimana Anda bisa menentukan suhu dari ketiga ini? Kita dengan alat apa ini? Tangan kita atau kulit kita bisa merasakan nggak? Ya, coba Mas, rasakan gimana? Dingin. Hanya sama dingin kalau sama ini dingin mana? Coba ini pegang, tapi jangan lama-lama. Panas, Mas. Nah, ketika tangan Anda tadi memegang ini kan, Anda merasakan panas. Oh, ini dingin. Oh, ini dingin sekali. Iya kan? Tapi kan tidak bisa merasakan, tidak bisa menentukan. Tahu nilainya berapa ini? Suhunya berapa? Tidak bisa. Berapa suhu air yang hangat ini tadi? Tidak tahu. Iya tak? Nah, oleh karena itu kita ada namanya alat ukur yang dinamakan dengan termometer. Nah, termometer ini adalah apa? Iya, alat ukur untuk mengukur suhu. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengkonversikan dari skala Celcius ke Reaumur ke Fahrenheit ke Kelvin? Bisa? Bisa. Nah, itu melalui apa? Perbandingan dari skalanya ya.
Oke, mau kita coba perbandingannya gimana ya? Bikin tabel di sini ya. Ya. Ini Celsius, tulisannya Reaumur, dari Kelvin. Nah ini misalkan Celsius ke Celsius 0 sama toh. Nah sekarang kalau ke Reaumur berarti sini M. Reaumur, perbandingan Reaumur berapa? 4. Berarti tulis 4/5 dikali suhu Celsius. Bisa toh? Terus sekarang Fahrenheitnya, perbandingan Fahrenheitnya 9. Berarti 5 kali C tambah sekarang 32. Sekarang kalau Kelvin kan Kelvin 5, Celsius 5 kan satu. Berarti tinggal Celsius tambah 27. Ayo siapa yang bisa, ayo maju ngerjakan yang Fahrenheit dan Kelvin yuk. Ayo cepat. Rahma, cepat silakan. Fahrenheitnya berapa? Kurang 32 terus. Ayo siapa lagi? Tepuk tangan untuk Rahma. Selanjutnya itu tentang bagaimana kita jika ada sebuah termometer tidak ada skalanya, ya nanti di orientasi Anda nanti ya. Bagaimana menentukan besar nilai skala yang ditujukan oleh termometer tanpa skala itu? Bagaimana caranya? Yaitu dengan perbandingan ini tadi. Nah, misalkan saya gambarkan di sini, ini misalkan ya contoh aja. Ini termometer X, ini termometer Y, ini A. Terus di sini ada B, ada C, ini D, ini E, ini F. Nah, A itu adalah titik didih termometer E. B itu adalah suhu yang terbaca termometer E. Terus C itu ada titik beku termometer E. Nah, D adalah titik didih termometer Y. Itu suhu pada termometer Y. F adalah titik beku, gitu toh. Termometer Y. Lah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah dengan ini yang tinggi dikurangi ini, misalkan. Jadi persamaannya adalah A dikurang B, ya toh, sama dengan A dikurang C, skala tertinggi dikurangi skala titik bekunya, sama aja ini pada termometer E. Pada termometer Y nya apa? B dikurangi D dikurang R. Inilah rumus untuk mencari nanti ketika ada termometer yang tidak ada skalanya. Jadi gimana Pak caranya? Kita ukur dulu dengan misalkan dengan termometer Celsius, dengan nanti dengan S ya, berapa titik bekunya, itu dengan Celsius misalkan 100. Misalkan dengan termometer yang tanpa skala berapa panjangnya pakai peng. Nah, nanti bisa diukur
berapa suhunya, skalanya ya. Itu. Selanjutnya silahkan Anda ya membuat kelompok, bergabung ke kelompoknya masing-masing. Nah, nanti kita akan yang pertama, nanti saya kasih KPD. Nah, nanti Anda mencari ya, melakukan percobaan, melakukan hipotesis, mengambil data, terus membuat kesimpulan, nah nanti dipresentasikan. Nah, oke, yuk silahkan gabung dengan kelompoknya, yuk. Ini nanti saya bagikan LKPD-nya. Yang pertama, dibaca dengan baik-baik ya perintahnya. Anda yang pertama mau percobaan apa dulu? Misalkan neracanya cuma ada 2. Nah, itu nanti ini misalkan ini untuk kalorimeter dulu. Nah, yang lainnya tentang perubahan suhu. Nah, karena di sini kita menggunakan, megangnya hati-hati ya. Itu ada capitnya di sana, nanti gantian. Ya, ada lap juga. Oke ya, saya bagikan. Yang pertama baca dulu mana yang akan dikerjakan. Anda menyiapkan air panas, ya toh, dan es batu sama skobat. Gimana? Panas batu ke dalam bejana yang berisi air panas, berarti ini nanti masukkan ke situ, tapi ini dimatikan. Itu dimasukkan. Terus habis itu diukur suhunya setelah 2 detik berapa, 4 detik berapa, nah, gitu. Itu loh. Nanti ketemu suhu campuran. Naik enggak? Masih naik. 83. Tulis suhu air panasnya 83. Aiza. Bentar. Langsung ini. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Dan dilihat suhu campuran. Berarti satu proses percobaan tentang pengaruh suhu terhadap kalau terhadap ayo 70. Nah, sekarang ada yang pakai skobat. Jadi angkat. Berapa suhunya? 10. Berapa lu? 50 tulis. 6. Berapa detik itu? Enggak apa-apa. Pertama kan 80. Ada 7. Itu setelah 2 detik. Terus tambah lagi. Hitung lagi setelah nih. Terus tambah setelah berapa detik. Tambah. Tapi apa dipegang? Dan 15 detik itu. Esnya masukkan situ. Udah apa? Pelan-pelan. Apa?
Lancar sama panas. Termometernya ditekan. Jadi pernah? Iya bertahan. Pak, masih buruk-buruk. Kenapa? Ini soal panasnya pas kan di sana. Ya udah. Ya ukur dulu. Dengan termometer dengan ini. Iya. Sama beda lah. Sama nggak sih? Sama apa beda? Sama nggak sih? Iya. Jatuh. Kenapa? Iya. 150. 150. Ya 250. Habis itu manaskan air. Panasin lagi. Iya. Berapa itu? Nanti setelah itu diaduk sampai suhunya sama, nggak naik lagi. Habis itu ditimbang masa kalorimeternya. Ukur suhunya itu nanti ya sebelum dimasukkan. Ini lo ada prosedurnya kan? Dan belum. Nah, kita kan ini nanti kan cuma nyari suhu campuran aja. Nanti yang panas pakai itu biasanya. Iya. Waktu dimasukkan es ke situ diaduk selama 2 sekon, dia berapa suhunya? 4 sekon berapa? 8 sekon berapa? 12 sekon berapa? Itu loh. Dipakai ini enggak? Karena itu kan yang masih belum kena es. Yang pertama siapa yang mau kelompok mana yang mau presentasi? Rama, silakan maju. Kelompoknya Rama. Coba apa ini? Maju sini dulu. Pengaruh power. Ya silakan. Ayo. Ayo. Ayo silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kami. Percobaan pengaruh kalor. Kalorimeter awal 30 derajat. Second keempat 55 derajat. Second ke-8 67 derajat dan second ke-12 71 derajat. Kalorimeter awal 30 derajat. Second keempat 55 derajat. Second ke-8 67 derajat dan second ke-12 71 derajat. Suhu kalorimeter pada air es. Suhu awal 20 derajat, 16 derajat, 9 derajat, 5 derajat. Berapa kesimpulannya? 49 derajat. 49 derajat. Jadi dari situ bisa disimpulkan apa? Banyaknya kalor tergantung dari suhu. Nah, oke. Itu tentang perubahan suhu. Oke, silakan duduk. Oke, kasih atas untuk kelompoknya Rama. Oke, yang kedua Mas Rizky. Mas Rizky, yang tentang kalorimeter berapa suhunya? Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil dari penelitian kelompok kami. Langsung 1 menentukan kapasitas kalorimeter. musuhnya berapa? 49 derajat. Suhu akhir 58 derajat. Hanya 20 gram. Masa akhirnya 370 gram. Nah kalau lebur esnya berapa suhu campurannya? Masa campurannya? 301 gram. Hasilnya? Iya, 1. Berarti tinggal cari kalor lebur esnya. Oke.
Jadi tentang kapasitas itu tergantung dari apanya? Massa dan kalor jenis zatnya. Terus tentang kalor lebur tergantung dari apa? Suhu atau kalor jenis es. Ayo silakan. Iya, silakan itu. Sekian hasil dari presentasi kami. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya plus. Oke, selanjutnya tugas sudah saya kirim lewat WA untuk kognitif Anda itu tentang di Google Form. Coba silakan dikerjakan. Ya, silakan dibuka. Apa masukkan email lagi? Berarti email ada nggak? Google Form. Apa yang Anda dapat konsepnya dari percobaan dan pembelajaran hari ini? Saya Pak, bisa mengukur suhu. Ayo, kalau di meter sederhana, terus kalau lebur, kalau jenis. Apa tantangan Anda dalam pembelajaran hari ini? Karena belum pernah praktikum ya? Berarti baru kali ini. Oke, jelas. Jadi kesimpulan hari ini Anda bisa apa? Mengukur suhu, kalorimeter, membuat kalorimeter sederhana dan menghitung kalorinya. Terus kalor lebur. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ya Anda belajar baca lagi, boleh searching Google, kan punya HP. Silakan belajar tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor ada berapa? Produksi, konversi, radiasi. Silakan cari literatur atau baca dari Google, dari buku-buku. Ketika pertemuan ke depan, minggu depan sudah ada gambaran Anda. Ya. Oke, sampai sini ya pembelajaran hari ini. Belum pulang, mari kita berdoa dahulu. Ayo, mulai kelas. Akhiri kegiatan pada siang hari ini adalah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, selamat sore. Terima kasih. Silahkan pulang. Hati-hati